Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Aulia dari Universitas Terbuka LPPJJ Semarang. Di sini saya akan praktikum mata kuliah pendidikan IPA di SD dengan tema ekosistem darat. Tujuan dari praktikum ini yaitu membandingkan komponen-komponen yang ada dalam ekosistem darat, baik alami maupun buatan. Adapun alat yang digunakan yaitu alat tulis dan lembar pengamatan, kemudian aplikasi barometer dan lingkungan sekitar. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Keduanya tidak dapat terpisahkan. Ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, dan konsumen atau hewan. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Kemudian komponen abiotik terdiri dari anorganik, organik, dan iklim. Ekosistem darat alami terdiri dari hutan, gurun, padang rumput, dan gunung. Sedangkan ekosistem darat buatan terdiri dari sawah, kebun, dan taman. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat hutan. Komponen abiotik beserta kondisi di hutan antara lain kondisi cahayanya yang cukup, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, dan jenis tanahnya gambut serta subur, anginnya semilir, keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan yang ada di hutan antara lain pohon mangga, pohon nangka, pohon jati, dan pohon kelengkeng. Keempat tumbuhan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di hutan. Yang pertama, ada kadal, kupu-kupu, semut, dan belalang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka berinteraksi untuk membutuhkan air, oksigen, makanan, untuk terus bertahan hidup. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya yang sangat terik, suhunya mencapai 31 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah adalah padi, rumput, tumbuhan putri malu, dan bayam. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air yang cukup,
tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah dari jenis hewan. Dalam ekosistem darat buatan sawah terdapat jenis hewan antara lain siput, semut, kupu-kupu, dan belalang. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai di sawah adalah jamur dan cacing. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Interaksi tersebut juga menguntungkan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia.